Halo, terima kasih telah mengklik video ini guys. Saya ucapkan selamat datang di channel ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe. Mumpung subscribe masih gratis dan tak berpajak guys. Oke, langsung saja. Saya akan bercerita tentang 4 detektif cantik dan seksi. Siapa di sini yang suka gadis cantik dan seksi? Ancungkan jempol kalian di komen guys. Mudah-mudahan cewek seksi dan cantik segera membalas komen Anda. Oke, langsung saja. Di film ini dikisahkan 4 detektif cantik yang memiliki misi mencari pacar Tan Wei Cheng yang bernama Lin Dani yang telah hilang selama seminggu belakangan ini. Lin Dani adalah pemain taekwondo bersabuk hitam, salah satu juara taekwondo di Cina. Lalu, siapa sih yang berani menculik juara taekwondo Cina ini? Apakah seorang alien atau monster? Yuk kita saksikan saja ceritanya berikut ini. Saat ini 4 detektif cantik ini hendak menyelidiki mantan pacar Lin Dani yang kaya raya nih guys, yang dulu sempat patah hati ketika diputusin sama Lin Dani. Katanya sih si doi sempat gantung diri di pohon cabai. Untung saja neneknya segera datang dan menyiram kepalanya dengan air got. Akhirnya dia sadar bahwa cinta itu tak harus memiliki. Keempat detektif cantik ini pun kemudian masuk ke rumah mantan Lin Dani yang saat itu sedang mengadakan bikini party. Wah, bikini party guys. Mimin sangat suka nonton bikini party, meskipun nontonnya cuma lewat videonya saja. Sudah bikin hati Mimin berbunga-bunga nih guys. Kembali lagi ke ceritanya guys. Di sana mereka ingin mencari petunjuk keberadaan Lin Dani, namun sayang hasilnya nihil guys. Tidak ada satupun petunjuk tentang Lin Dani di sana. Setelah itu, mereka melakukan meeting lagi. Akhirnya, mereka sepakat akan mencari petunjuk keberadaan Lin Dani di tempat Lin Dani berlatih taekwondo. Namun, detektif Yuan Shi yang bertugas saat itu malah terpesona sama pelatih taekwondonya. Dia malah menghayal bermesraan dengan pelatih taekwondo tersebut. Nah, teman-teman, ada yang hobi ngayal kayak Yuan Shi nggak? Kalau ngayal, jangan pas jam kerja ya. Ngayalnya di kamar mandi aja biar aman. Yuan Shi yang saat itu bertugas mencoba merayu pelatih tersebut dengan caranya yang genit. Namun pelatih tersebut enggan memberikan petunjuk. Akhirnya, teman Yuan Shi, Angel, merasa tidak senang dengan cara tersebut. Dan akhirnya, misi penyelidikannya pun gagal karena kegenitan Yuan Shi. Dan sekarang 4 detektif tersebut mulai mengubah strateginya. Yang ditugaskan sekarang untuk menggali petunjuk tersebut di tempat berlatih taekwondo adalah detektif Sheng Nan, detektif yang sangat jago dalam bela dirinya. Namun, di saat detektif Sheng Nan bertanya info tentang Lin Dani kepada pelatih tersebut enggan memberikan petunjuk. Malah dia menantang detektif Sheng Nan untuk bertarung. Setelah bertarung, dia berjanji akan memberikan informasi terhadap detektif Sheng Nan. Detektif Sheng Nan pun menerima tawaran tersebut dan akhirnya dia mampu mengalahkan pelatih taekwondo tersebut. Pelatih tersebut pun menepati janjinya, namun hasil wawancara dengan pelatih tersebut tidak sesuai dengan diharapkan karena pelatihnya juga tidak tahu kemana perginya Lin Dani. Namun keempat detektif cantik ini tidaklah menyerah. Mereka terus menggali informasi. Hingga suatu malam, tiba-tiba ada perempuan yang menelpon detektif Sheng Nan. Perempuan tersebut mengaku tahu di mana lokasi Lin Dani. Namun, dia tidak mau menyebutkan di mana lokasinya lewat telepon. Katanya sih, dia mau langsung ketemu dengan detektif Sheng Nan, tapi dia hanya mau ketemu berdua saja, tanpa teman-temannya yang lain. Tanpa curiga, detektif Sheng Nan pun mau menemui penelpon misterius itu. Saat Anda berangkat menemui penelpon misterius itu, detektif Angel memberi kalung microlocator, alat yang mampu melacak lokasi kalung tersebut melalui GPS. Sheng Nan pun segera menemui penelpon tersebut, namun lokasinya yang dibilang penelpon misterius itu terus berubah-ubah. Teman-temannya detektif Sheng Nan pun curiga bahwa itu adalah jebakan. Setelah sampai di lokasi, Sheng Nan pun agak bingung karena di pantai tersebut sangatlah sepi. Tak ada satupun orang.
Setelah beberapa saat, tiba-tiba saat detektif Yuan Shi memantau lokasi Sheng Nan, lokasi Sheng Nan berpindah sangat cepat. Sepertinya Sheng Nan berada dalam mobil dengan kecepatan tinggi. Mereka sadar kalau Sheng Nan dalam bahaya. Mereka pun segera menyusul Sheng Nan. Sesampainya di lokasi terakhir Sheng Nan, benar saja Sheng Nan tidak ada di sana, dan Sheng Nan pun tidak bisa dihubungi. Setelah diselidiki, di CCTV telepon umum yang menelpon Sheng Nan ternyata adalah karyawan di tempat pelatihan taekwondo tersebut. Akhirnya, mereka bertiga menemui penelpon tersebut di tempat kerjanya. Awalnya sih dia tidak mau mengaku. Namun, setelah dipaksa dan hendak dipukul, akhirnya dia mengakui perbuatannya. Dan inilah yang dilakukan karyawan ini terhadap Sheng Nan. Makanya, kita jangan terlalu percaya sama orang yang belum kita kenal. Ingat, kejahatan bisa mengintai kapan saja dan di mana saja. Maka dari itu, waspadalah, waspadalah. Kok Mimin kayak pembawa acara berita ya? Oke, kita kembali ke ceritanya. Penyelidikan lokasi Sheng Nan pun terus dilakukan. Yuan Shi tidak pernah melepaskan tank topnya, laptopnya. Dia selalu mencoba melacak lokasi Sheng Nan. Akhirnya ada titik temu. Lokasi Sheng Nan akhirnya terpantau berada di sekitaran lautan Thailand. Benar saja, Sheng Nan memang diculik oleh mafia besar. Sheng Nan pun dimasukkan ke dalam sel. Di dalam sel, Sheng Nan sangat terkejut karena ada begitu banyak wanita yang babak belur di sana. Termasuk Lindani pun ada di sana. Lindani nampak stres dan frustasi dengan beberapa lebam di wajahnya. Sheng Nan pun bertanya kepada Lindani, tempat apa sebenarnya di sini? Lindani pun menceritakan semuanya, bahwa ini adalah tempat pertarungan bebas. Mereka sengaja menculik petarung-petarung hebat untuk dijadikan bahan taruhan. Jika dia tidak mau bertarung, maka dia akan dibuang ke dalam sungai yang penuh dengan buaya, dan akhirnya akan dimakan oleh buaya tersebut. Jadi mereka tidak punya pilihan lain selain siap bertarung demi pertaruhan tersebut. Dan saat ini adalah pertarungan Sheng Nan yang pertama. Karena Sheng Nan orang baru, jadi banyak yang penasaran dengan permainan Sheng Nan. Sheng Nan pun tak punya pilihan lain selain menuruti kemampuan mafia tersebut. Karena kalau Sheng Nan tidak mau bertarung, dia akan menjadi makanan buaya. Di pertarungan pertama ini, Sheng Nan pun menang. Di sisi lain, teman-teman Sheng Nan sudah sampai di Thailand. Namun, pergerakan mereka sudah terpantau oleh mafia ini. Mafia ini pun mempersiapkan jebakan untuk menangkap mereka bertiga. Dan rencananya mereka berempat akan dipertarungkan. Dan siapa yang kalah akan dibuang ke sungai yang penuh dengan buaya. Sementara itu, ketiga teman Sheng Nan masih mencari lokasi Sheng Nan melalui GPS. Dan akhirnya mereka pun menemukan lokasi GPS Sheng Nan. Mereka pun segera ke lokasi tersebut. Dan sesampainya di lokasi tersebut, ternyata semua itu hanya jebakan yang dipasang para mafia tersebut. Dan akhirnya, tiga detektif ini bertarung dengan para mafia tersebut. Namun sayang, akhirnya ketiga detektif ini mampu dikalahkan dan ditangkap oleh mafia-mafia tersebut. Sesampainya di markas mafia tersebut, Mami, si bos besar mafia tersebut, sangatlah senang karena mereka mendapat 3 petarung lagi. Tentunya pundi-pundi dolar mereka akan bertambah besar. Mereka pun dimasukkan satu sel bersama Sheng Nan. Sheng Nan pun sangat terkejut karena kedatangan teman-teman mereka. Mereka pun ngobrol semalaman. Tidak henti-hentinya mereka bercerita kenapa mereka sampai ada di sana. Salah satu bos mafia itu pun datang. Silakan ngobrol sepuasnya, karena esok kalian akan bertarung satu sama lain. Dan siapa yang kalah akan dimasukkan ke dalam sungai yang penuh dengan buaya untuk menjadi santapan buaya. Sheng Nan dan teman-temannya pun sangat takut dan mencoba mencari solusi. Sementara itu, para petarung sangat antusias
karena tentunya itu akan menjadi pertarungan yang sangat menarik. Dan keesokan harinya, sesuai jadwal, mereka pun bertarung satu sama lain. Rencananya mereka akan dipertarungkan sampai mati. Atau kalau tidak mati, setidaknya yang kalah akan dimasukkan ke dalam sungai yang penuh dengan buaya. Dan para petarung ini pun mulai mengatur strategi agar dia mampu keluar dari suasana sulit tersebut. Mereka pun berpura-pura bertarung dengan serius. Namun sebenarnya dia tidaklah benar-benar bertarung. Dia hanya memperagakan pertarungan saja agar dia bisa menghimpun kekuatan untuk kabur dari sana. Setelah para penjaga pertarungan itu masuk untuk mengambil yang kalah, para detektif dan teman-temannya pun segera melakukan perlawanan. Dan Sang Nan mengambil salah satu bos besar dari mafia tersebut dan menjadikannya tawanan. Kalau si Mami macam-macam, bos besar tersebut akan dibunuh. Namun si Mami tidak peduli. Dia bilang bunuh saja orang itu. Toh orang ini juga tidak berguna di sini. Dan akhirnya Sang Nan pun memukul si bos besar tersebut. Dan mereka semua bertarung dengan sangat sengit. Dan bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, segera klik tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Dan pada akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Sang Nan dan teman-temannya.